Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita berbicara soal takut sepi, takut gelap. Kemarin ada pasien dokter ya, seorang ibu-ibu sudah tengah baya ya. Dia itu mengeluh soal setiap makan itu muntah dan itu dia alami selama kurang lebih 2 minggu ini. Jadi setiap dia makan muntah dan dia mencium aroma makanan itu sudah mual. Yang tadinya dia suka dengan makanan, tetapi sekarang kalau mencium aroma makanan apapun, aroma itu akan terasa sebagai sensasi yang membuat dia mual, ya. Nah, ketika dokter mencoba untuk melakukan sesi hipnoterapi dengan membuat dia tutup mata, ternyata dia tidak mau tutup mata. Jadi setiap tindakan tutup mata, dia akan membuka matanya. Nah, dokter tanya, "Kenapa nggak mau tutup mata?" "Dok, saya ini takut gelap." Ternyata dia adalah orang yang takut dengan gelap dan sepi, ya. Dimanapun dan itu dia udah rasakan ternyata 10 tahun terakhir, ya. Padahal dia ke dokter itu karena rasa mual muntahnya yang dialami. Lalu dokter tertarik dengan untuk berbicara soal takut gelap dan takut sepi. Jadi sehari-hari kalau di rumah, kalau dia di kamar mandi sendirian, dia nggak berani tutup pintu kamar mandi. Dia kasih celah begitu supaya dia tahu kalau dia di dalam kamar mandi, pokoknya kamar yang sempit, tertutup begitu, dia akan ketakutan. Nah, teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama dengan ibu ini bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ketika kita mau hipnoterapi, kita nggak memungkinkan untuk dengan tutup mata, jadi harus tetap buka mata. Jadi kita harus mencari cara agar dia bisa fokus tanpa harus tutup mata. Karena kalau kita mengobati bahkan menghilangkan keluhan takut dengan gelap ya, takut dengan sepi, maka kita harus membuat titik fokusnya bukan dengan tutup mata. Dalam ini dokter memakai suatu titik ya, misalnya teman-teman bisa pakai titik di tangan begitu, titik, atau misalnya dengan menatap ujung pulpen, apapun itu yang penting berupa titik. Nah, suruh dia fokus pada titik itu. Oke, titik fokus itu sambil tarik napas yang dalam. Oke. Ketika dia bisa melakukan berkali-kali titik fokus, berarti dia sudah fokus dan dia sudah menurunkan gelombang pikirannya dari beta ke alfa. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan yang namanya sugesti. Jadi kalau dia takut gelap, takut sepi, berarti disugesti dengan mulai hari ini ketika kamu dalam keadaan sendirian, sepi, tidak ada orang, atau dalam keadaan gelap seperti mati lampu, anehnya perasaanmu sekarang menjadi orang yang berani sekali, menjadi orang yang percaya diri. Jadi dalam keadaan gelap atau terang, sepi atau rame, kamu menjadi sosok yang berani. Oke, kalau perlu tanyakan dia idolanya siapa gitu loh. Ya, ketika kita tanya idolanya A, tahu enggak kalau idolanya itu dalam keadaan mati lampu atau sepi dia tetap menjadi sosok yang berani. Kalau dia percaya, ya ketika kita membuat dia sugesti termasuk mensugestikan idolanya agar dia sama seperti idolanya. Nah, itulah teman-teman ketika teman-teman mau mensugesti seseorang, ternyata dia takut dengan gelap atau takut dengan sepi, sehingga tidak memungkinkan kita memakai titik induksi dengan tutup mata. Teman-teman bisa memakai titik fokus aja di mana matanya tetap terbuka, tapi hasilnya sama ya, kualitasnya sama. Karena sebenarnya ketika dia tutup mata, tarik napas, berarti kita mau dia fokus di napas, karena mata ini biasanya lihat, bisa lihat ke kiri, ke kanan. Sehingga kalau dia takut dengan tutup mata, makanya matanya kita fokuskan pada satu titik, baru tetap tarik napas, hembuskan napas. Oke, teman-teman tetap semangat yang ingin belajar hipnosis.